Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apakah tasawuf itu? Tasawuf adalah istilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan metode mencontoh para ulama-ulama sufi, yakni para ulama-ulama Syekhus Sufiyah. Dan ini banyak disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Dan As-Sufi sendiri, ulama ahli sufi, diambil dari kalimat suf, yakni kain wol yang digunakan untuk menjadi bahan pakaian yang digunakan oleh ulama-ulama ataupun ahli sufi sendiri, menunjukkan zuhudnya mereka terhadap dunia dengan hanya menggunakan pakaian yang jauh dari kata israf, berlebihan dan glamor. Ada kemudian ulama, mereka mengambil istilah tasawuf atau ahli sufi. Sufi sendiri diambil dari kalimat ahli sufah, gelar untuk sebagian sahabat Nabi yang melazimi Masjid Nabawi untuk senantiasa beribadah kepada Allah di masjid tersebut dan juga senantiasa bermajelis ilmu bersama Rasulullah di masjid tersebut, menghabiskan waktunya fokus ibadah kepada Allah di masjid tersebut. Nah, terlepas dari ikhtilaf ulama mana yang lebih benar, sebagaimana Syekhul Islam dan yang lainnya, mereka lebih menguatkan itu diambil dari kalimat sufi kain wal, bukan ahli sufah. Sebagian juga ada yang menguatkan dari ahli sufah. Ala kulli hal, ini hanya menunjukkan mereka mengajak umat untuk zuhud terhadap dunia. Dan memang ini termasuk bagian dari pembahasan at-tasawuf itu sendiri adalah zuhud terhadap dunia. Dan kita memang dianjurkan untuk zuhud terhadap dunia, dan ini adalah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izhad, ya, untuk kita berzuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, terhadap dunia. Nah, ikhwan Islam sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada istilah lain dari tasawuf, at-ta'alluh, begitu pula suluk, thariqat, ya, yang sering kita dengar. Ada nama-nama thariqat hari ini, dan thariqat sendiri adalah jalan. Suluk adalah perjalanan, menempuh jalan. Menurut kami ada hadis Nabi yang pernah menyebutkan suluk dan thariqat. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang bersuluk, menempuh jalan, tariqan, satu perjalanan, yaltamisu fihi ilma, semata-mata untuk mencari ilmu, maka dengan suluk yang seperti ini, suluk dalam mencari ilmu, maka sahalallahu lahu bihi, Allah akan mudahkan dengan suluknya tadi, suluk perjalanan mencari ilmu tadi, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Maka tariqat yang ditempuh harusnya adalah tariqat, jalan yang mengantarkan kita keridhaan dan ke surganya Allah. Dan tadi sudah Rasul sebutkan, caranya untuk mendapatkan tariqat ke surganya Allah adalah suluk untuk yaltamisu fihi ilma, mencari ilmu. Dan inilah yang dicontohkan oleh para ulama ahli sunnah kita, para ulama ahli hadis. Mereka mengadakan suluk, mereka mengadakan perjalanan, adalah rihlah, perjalanan jauh untuk mencari ilmu sampai ke luar negeri dari kampung halamannya, semata-mata untuk mencari ilmu. Ada yang hanya mencari satu hadis dengan menggunakan waktu 1 bulan, dengan yang waktu tidak lama, yang waktu tidak cepat, sangat lama sekali. Tentu perbekalan yang banyak, perjalanan yang panjang, waktu yang lama, bahkan hanya mendapatkan 1-2 hadis. Inilah suluk mencari ilmu yang dicontohkan ulama, dan dengannya insya Allah kita akan mendapatkan tariqan ilal jannah, tariqah, jalan ke surga. Karena dengan itu kita mendapatkan hadis, mendapatkan ilmu, kemudian diamalkan, bahkan didakwahkan, insya Allah mendapatkan tariqat, jalan ke surganya Allah. Dan memang ada sebagian teman-teman saudara kita yang kemudian
membidangi hal tarekat tadi, ya, mereka menunjukkan riwayat, bahkan dengan riwayat yang menyebutkan jumlah tarekat yang muktabarah, ya, yang harus kita pegang, ya, kayak tarekat Naksabandiyah, tarekat yang lain-lainnya. Mereka menjadikan ada satu riwayat, ya, untuk kita menempuh tarekat yang ratusan jumlahnya, yang itu muktabarah diakui. Maka kita memahami, katakanlah hadis itu dipegang, hadis itu katakanlah makbul diterima, maka ini makna lain daripada sanad. Sanad adalah rantai riwayat kita untuk memahami Islam ini yang harus sesuai dengan sahabat dan tentu dari Nabi. Tentu ada sanad yang harus ditempuh. Sanad kita adalah dari guru kita, guru kita dari gurunya, dan seterusnya. Harus. Sebagaimana kita mendapatkan hadis dari Imam Bukhari dari gurunya yang dia dengar, gurunya dari gurunya, dan seterusnya sampai sahabat Nabi dan Rasulullah. Qiraat Quran juga demikian, dari sahabat Nabi, dari ulama qiraat, kemudian dari sahabat Nabi, dari Nabi dari Jibril alaihissalam, Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya demikian. Maka kita memandang bahwa thariqat itu adalah satu jalan untuk mendapatkan cara beribadah kepada Allah yang dikenal dari dunia Islam, tentunya dari literatur ulama Islam kita menyebutnya dengan istilah sanad. Ala kulli hal, bahwa thariqat, suluk, dan kemudian itu adalah tasawuf, kita akan mendapati pemahaman yang lebih jelas lagi. Kita ke Syiar A'lamin Nubala, ya, kita akan mendapatkan pemahaman apa tasawuf sendiri dari ulama-ulama sufi sendiri. Dan dari sini kita ajak juga kepada teman-teman yang kemudian sudah anti dari kalimat sufi, jangan anti, karena ini adalah kebaikan, ya, sesuatu untuk menjauhi ataupun zuhud terhadap dunia. Dan ada ulama sufi yang qudwah, bahkan Syekhul Islam, bahkan Al-Hafidh, kita akan sebutkan nanti dalam kitab ini, Syiar A'lamin Nubala, yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ulama yang wafat di tahun 748 Hijriah. Al-Juz'ul Khamis Asyar, juz ke-15, kita ke halaman 410. Beliau Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah sebutkan di biografi Al-Imam Ibn Al-Arabi rahimahullah ta'ala, fa innama tasawufu, sesungguhnya tasawuf itu adalah, begitu pula at-ta'alluh, diambil dari kalimat ilah, hanya beribadah, fokus ibadah kepada Allah. Was-suluk, ini suluk, menempuh jalan. Was-sayr, sirah, perjalanan. Wal mahabbah, kecintaan. Nah, istilah-istilah ini, tasawuf, ta'alluh, suluk, as-sayr, mahabbah, dan lain-lainnya, ma jaa an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya berasal dari sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, min ar-ridha anillah, yakni perbuatan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa luzumu taqwallah, dan melazimi takwa kepada Allah, wal jihad fi sabilillah, dan jihad fi sabilillah. Jadi tasawuf itu sendiri, suluk itu sendiri adalah mencontoh apa yang dicontohkan sahabat Nabi, tentu perbuatan-perbuatan yang mendatangkan keridhaan dari Allah. Begitu pula luzum taqwallah, melazimi taqwallah, itu juga adalah tasawuf. Wal jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah itu juga tasawuf. Wa ta'addub bi adab syariah, dan juga beradab sesuai dengan adab syariah, yakni contohnya minat tilawah Al-Quran dengan tartil, itu juga tasawuf. Wa tadabbur, mentadaburi, memahami, mempelajari isi Al-Quran yang dia baca, itu juga tasawuf. Wal qiyami bi khasyatin wa khusyu'in, tahajud dengan menghadirkan rasa khasyah, takut kepada Allah, dan tentunya dengan khusyuk, ini juga tasawuf. Wa shaumi waqtin,
puasa satu waktu, misalnya sehari, wa iftari waqtin, namun kemudian besok tidak berpuasa sebagaimana saum Daud, wa badlul ma'ruf, melakukan kebaikan-kebaikan, wa qasatil isar, banyak melakukan isar, yakni lebih mementingkan saudara kita dibandingkan kita sendiri walaupun kita butuh. Wa ta'limil awam, mengajarkan ilmu-ilmu yang baik yang berguna kepada masyarakat awam. Ini juga tasawuf. Wa tawaddu' lil mu'minin, merendahkan hati di depan kaum beriman. Wa ta'azzuz 'alal kafirin, namun bersikap tegas terhadap orang kafir. Ini juga tasawuf. Wa ma'a hadza, maka bersamaan dengan itu, fallah yahdi may yasha ila siratal mustaqim, tentu Allah jualah yang menunjukkan kepada jalan yang lurus bagi siapa saja hambanya yang Allah inginkan. Ala kulli hal, bahwa definisi tasawuf, suluk, thariqat dan yang lainnya ini adalah istilah untuk kita mencontoh dari sunnah-sunnah Rasulullah dan sunnah-sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum, baik itu ya ketakwaan kepada Allah, misalnya jihad fisabilillah, dia tasawuf. Beradab dengan adab-adab syariat, sunnah-sunnah Nabi sehari semalam, misalnya tilawah Quran dengan tartilnya, begitu pula mentadaburinya, itu tasawuf. Tahajud itu tasawuf. Berpuasa sunnah itu adalah tasawuf. Melakukan kebaikan dan memberikan kebaikan kepada orang lain, itu tasawuf. Isar tasawuf, ta'lim, ya, mengajarkan orang lain, dan sebelumnya kita mempelajari, ya, taklim-taklim yang dilakukan itu juga adalah tasawuf. Majelis ilmu adalah tasawuf. Tawadhu', berkasih sayang juga kepada sesama orang beriman, itu tasawuf. Ta'azzud 'alal kafirin, tegas terhadap orang kafir, bahkan berjihad di jalan Allah untuk memerangi mereka yang memerangi Islam, itu juga tasawuf. Yang melakukannya adalah ahli tasawuf. Dan ditutup oleh Al-Imam Az-Zahabi adalah semua ini tentunya adalah berkat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang hanya orang-orang pilihan saja yang Allah berikan itu. Nah, beliau pun juga menjelaskan kepada kita, wal alim, seorang alim yang berilmu, seorang ulama, idza ariya min at-tasawuf wa ta'alluh, kalau dia kosong, tidak memiliki tasawuf yang tadi yang beliau sebutkan, fahuwa farigh, maka sejatinya dia adalah orang yang farigh, tidak memiliki ilmu, kosong, hampa. Kama anna sufi, sebagaimana seorang yang katanya sufi, ahli tasawuf, idza ariya min ilmi sunnah, kalau dia kosong dari ilmu sunnah, tidak belajar, tidak berta'addub, tidak mentadabburi Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, zala an sawa'is sabil, maka sejatinya dia sudah menyimpang, tergelincir dari jalan yang benar. Dari keterangan beliau Al-Imam Az-Zahabi ini, bahwa seorang yang alim, ulama, ahli sunnah katanya, dia sudah mengakui dia berada di jalan yang sunnah, harusnya dia tidak lari, tidak kosong dari tasawuf. Dia harus tasawuf. Tentu tasawuf dengan ibadah-ibadah yang disampaikan beliau tadi, jihad, ta'lim, dan yang lainnya. Kalau tidak, maka fahuwa farigh, maka sebenarnya dia tidak seorang yang memiliki ilmu, ya, tidak memiliki ilmu sunnah. Maka seorang alim yang katanya ahli sunnah harus tasawuf, dan orang yang sudah mengaku tasawuf, yakni as-sufi, idza ariya min ilmi sunnah, kalau dia kosong pula dari ilmu sunnah, tidak paham Al-Quran dan sunnah Nabi, ya, yang dijelaskan oleh ulama sunnah kita tentunya, zalla an sawa'is sabil, maka dia adalah seorang yang sufi, yang ahli tasawuf, yang sebenarnya sudah menyimpang dari jalan yang benar. Maka beliau kemudian contohkan, wa qad kana Ibnul A'rabi, adalah Ibnul A'rabi min ulama'is sufiyah, beliau adalah ulama sufi, fatarahu, maka engkau akan perhatikan beliau rahimahullah,
La yakbalu syai'an, tidaklah menerima sesuatu apapun min istilahatil qaum, untuk menerima istilahat kaum. Mereka yang ahli sufi tadi ada yang kemudian berlebihan, kemudian mencantumkan, ya, menghasilkan, melahirkan istilah-istilah sufi yang berlebihan. Illa bihujjah, beliau tidak akan terima itu melainkan ada hujjahnya. Tadi ada istilah at-ta'alluq, ada istilah suluk, ada istilah mahabbah, ada istilah at-ta'alluq dan yang lain sebagainya, ada istilah thariqah dan yang lain sebagainya. Beliau sendiri Al-Arabi, ulama sufi, tidaklah menerima itu melainkan ada hujjahnya. Maka dari sini kita harus paham sekali lagi, seorang ahlus sunnah harus bertasawuf, beribadah sesuai dengan contoh sunnah Nabi dan para sahabatnya. Maka tidak lepas dari sahabat Nabi, dia harus sesuai dengan manhaj salaf. Dia tidak boleh terlepas dari tasawuf. Kalau terlepas dari tasawuf, maka dia farighun, tidak ada ilmunya sebenarnya, kosong hatinya. Begitu pula yang sudah menjadi ahli sufi, ahli tasawuf, maka dia pula harus tidak boleh kosong dari ilmu sunnah. Kalau kosong dari ilmu sunnah, maka kesufiannya akan zalla an sawa isabil, tersesat dari jalan yang lurus. Allah a'lam bishawab. Maka mari kita lihat sendiri keterangan dari ulama sufi kita. Kita ke Al-Imam Al-Junaid. Beliau ulama sufi yang dari beliaulah kita kenal teman-teman kita, katakanlah di Nahdlatul Ulama, mereka mengakui bahwa jalan thariqat dan sufi mereka, yakni sanadnya nyambung kepada Al-Imam Al-Junaid. Contohnya adalah, panutannya adalah Al-Imam Al-Junaid dalam hal tasawuf. Kita lihat profil beliau dalam kitab yang sama, Syiar A'lamin Nubala, ya. Dalam kitab beliau ini di juz ke-14, al-juz Rabi' Ashar, halaman 66, kita ke Imam Al-Junaid. Beliau adalah Al-Imam Al-Junaid Ibnu Muhammad Ibnu Al-Junaid An-Nahawandi Summa Al-Baghdadi Al-Qawariri, huwa Syekhus Sufiyah. Beliau adalah Syekh Sufiyah yang juga bersahabat dengan Al-Haris Al-Muhasibi, ini ulama sufi juga, ya, dan juga As-Sari As-Saqati, ini ulama-ulama masyhur dalam hal sufi. Nah, kita akan lihat apa yang beliau sendiri sampaikan di halaman berikutnya 67. Ada Imam Ibnu Nu'aim menyebutkan dari muridnya Imam Al-Junaid namanya Ali bin Harun. Abu Nu'aim mengatakan haddatsana, berkata kepada kami Ali bin Harun, wa akhar, juga satu orang lagi. Qala, keduanya mengatakan, sami'na Al-Junaida ghaira marratin yaqul, kami mendengar Imam Junaid beberapa kali, tidak sekali, beberapa kali mengatakan begini, ilmuna, ilmu kami, madbutun bil kitabi was sunnah, ilmu kami hanya terjaga dengan Alkitab, Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahihah tentunya. Man lam yahfadhil kitabah, siapa yang tidak menjaga Alkitab, tentu dengan menghafalnya, mempelajarinya, dan kalau menjaga berarti harus tersambung sanadnya sampai kepada para ulama qiraat sab'ah asyara, ya, sampai kepada Rasulullah. Wa yaktubil hadis, dan dia tidak mau menuliskan hadis, mempelajari hadis sanad-sanadnya, dia tidak mau memperhatikan kekuatan, kedhaifan, kesahihannya, dia tidak mau, ya, memahami hal ini, ilmu ini. Begitu pula walam yatafaqqah, tidak mau memahami keduanya, Al-Quran dan hadis, dia tidak mau memahaminya, tidak mau menjadi seorang yang faqih, ya, dia tidak mau mempelajari ilmu fikih juga. La yuqtada bihi, maka dia tidak patut untuk menjadi panutan, tidak patut untuk menjadi contoh teladan. Maka ilmu kami, dan tentu beliau ahli sufi, maka ilmu sufi itu hanya terjaga dengan Al-Quran dan sunnah. Ini kalau yang mau mencontoh, mengikuti tasawuf sufinya Al-Imam Al-Junaid. Nah, selanjutnya Abdul Wahid Ibn Ulwan juga mengatakan, sami'tu Al-Junaid yaqul,
Saya mendengar Imam Junaid mengatakan, ilmu kami, apa yang disebut dengan ilmu kami tadi, termasuk yang di sini, adalah yakni at-tasawuf. Ilmu kami yakni tasawuf musyabbakun bi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya terikat, musyabbak, saling berikatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tasawuf tidak terlepas dari sunnah Rasulullah yang hanya berpedoman terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang sahih. Ini kalau kita mau mencontoh tasawuf dari Al-Imam Al-Junaid, Syekh Sufi, dan Syekh Sufi yang menjadi teladan dalam hal thariqat dan tasawuf, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di Nahdlatul Ulama di Nusantara ini. Itu satu contoh dari ulama sufi kita. Beliau tidak lepas dan tidak tinggal diam untuk tidak lupa menyebutkan harus tasawuf sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ulama sufi lainnya masih di jilid ke-14 ini. Kita ke halaman 533. Ada seorang ulama Al-Qattani. Beliau qudwah, al-arif, qudwah, panutan. Juga Syekhus Sufiyah, Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Baghdadi Al-Qattani, yang dikenal dengan Al-Qattani, Syekhus Sufiyah. Nah, beliau rahimahullah ta'ala di halaman berikutnya 534 beliau menyebutkan bahwa at-tasawuf khulqun. Tasawuf itu adalah akhlak. Maka siapa yang tidak berakhlak maka tidak bersufi, tidak bertasawuf. Misalnya syariat mengharuskan menutup aurat, ada ulama katanya seorang waliullah yang ahli dalam tasawuf, seorang sufi yang sampai pada tingkatan inilah itulah, namun tidak menutup auratnya. Ya, dia pergi ke jalan raya, ke tempat umum, namun tidak menunjukkan akhlak yang santun, akhlak yang dicontohkan Nabi, maka bukan tasawuf, karena at-tasawuf adalah khulqun. Ini istilah tasawuf dari ulama sufi sendiri. At-tasawuf khulqun, tasawuf adalah akhlak. Faman zada 'alaika fil khalq, maka siapa yang bertambah akhlaknya kepada diri seseorang, zada 'alaika fit tasawuf, jika bertambah akhlak pada dirimu maka bertambah pula lah pada dirimu at-tasawuf, karena tasawuf adalah akhlak. Seorang tidak berakhlak maka dia tidak bertasawuf. Ini tasawuf dari salah seorang ulama sufi kita, Al-Qattani. Taib, kita ke ulama sufi lainnya. Al-Imam ulama lainnya, yakni kita kembali ke kitab ini aja ya. Di juz ke-16 Al-Juz' Sadis Asyar di halaman 263 ada ulama bernama An-Nasrabadi. Saya lupa namanya. An-Nasrabadi. Nasrabadi ini ya, itu satu daerah di daerah Naisabur, dan beliau digelar dengan Abul Qasim An-Nasrabadi. Beliau adalah al-imam, ahli hadis, muhaddis. Kita pahamnya ulama hadis tentu banyak yang ahli sunnah. Ya, ketika dia ulama hadis maka dia ulama ahli sunnah. Al-qudwah, panutan juga, al-wa'iz, yang senantiasa memberikan tausiah, nasihatnya. Syekhus Sufiyah, juga syekh sufi, ulama sufi, An-Nasrabadi. Nah, apa pendapat beliau tentang sufi? Kita ke halaman berikutnya. Ya. Waqala di halaman 265-nya. Waqala Imam An-Nasrabadi, ulama muhaddis ya, al-qudwah, syekh sufi, ahli sufi, beliau mengatakan aslu tasawuf, dasar tasawuf adalah mulazamatul kitabi was sunnah, melazimi
kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Wa tarkul ahwa'i wal bidah, dan juga meninggalkan hawa nafsu dan kebid'ahan. Ingat An-Nasrabadi, ulama sufi. Di kitab tersebut Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan, beliau pernah berkata, aslu tasawuf, dasar tasawuf adalah mulazamatul kitabi was sunnah wa tarkul ahwa'i wal bidah. Ya. Maka ketika seorang yang mengatakan ahli tasawuf, dia tidak melazimi Quran dan sunnah, tidak membacanya dengan tartil, tidak mempelajarinya, mentadabburinya, ya, tidak berpegang teguh terhadap isi Quran dan sunnah, namun justru kepada hawa nafsu dan kebid'ahan, sedangkan tasawuf adalah juga meninggalkan hawa nafsu dan bid'ah, maka saat itu dia bukan ahli sufi. Ahli sufi melazimi Quran dan sunnah, meninggalkan kebid'ahan. Beliau juga mengatakan, waru itu adzirul khalaq, dia senantiasa memandang makhluk itu, manusia, dengan pandangan uzur, memberikan uzur, maaf kepada saudaranya yang katakanlah bersalah. Wal mudawamatu 'alal awrad, senantiasa melakukan zikir wirid, wa tarkur rukhas, dan tidak mudah kemudian menerima keringanan-keringanan. Dia hanya mau mengambilkan apa saja dari Quran dan Sunnah, tidak suka melakukan yang rukhsah-rukhsah. Allah a'lam. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudaraku yang dimuliakan Allah, ini ya tasawuf, kata ulama sufi kita yang paling mendekati pemahaman yang sangat mendetail sekali, yang sangat bagus sekali dari ulama sufi sendiri, Al-Imam An-Nasrabadi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala di juz ke-16 halaman 265, asal tasawuf, dasar tasawuf adalah melazimi Quran dan Sunnah, meninggalkan hawa nafsu dan juga meninggalkan kebid'ahan, melazimi zikir-zikir, ya, senantiasa berbuat baik dan memaafkan orang lain. Ini adalah sufi, ini adalah tasawuf. Ya, Allah alam sawab. Mudah-mudahan kajian yang cukup panjang ini membawa manfaat kepada kita, apa itu sufi dan apa itu tasawuf. Ringkasnya, tasawuf adalah at-ta'alluf, at-ta'addub, ya, as-suluk dan thariqat dan istilah lainnya yang silahkan kita terima. Namun tentunya dia adalah luzum taqwallah, istilah lain untuk melazimi ketakwaan kepada Allah. Bahkan meminjam istilah Al-Hafidz Az-Zahabi tadi, sampai berjihad fisabilillah, beradab dengan adab syariat Rasulullah, ya, juga tentunya mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tanpa ada kebid'ahan, ya, apalagi kesyirikan tentu tidak. Ini adalah tasawuf, ya. Seorang alim idza alima min tasawuf wa ta'alluf fa huwa farigh. Seorang alim yang mengatakan dia adalah ahli sunnah harus tidak boleh lepas dari tasawuf dengan ibadah-ibadah sunnah tadi, karena tasawuf adalah ibadah sunnah. Dan seorang yang sudah mengakui sufi ahli tasawuf, idza alima min ilmi sunnah, kalau kosong dari ilmu sunnah tadi itu yang bersumber dari Quran dan Sunnah yang sahih, fa huwa zalla an sawa'is sabil. Ini ucapan keterangan dari Al-Imam Az-Zahabi tadi. Allah a'lam bissawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.